Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Kita jumpa kembali di Bacain Berita. Kita silahkan pada Bung Kameramen bacain beritanya dong. Baik Bung Alfian, kali ini beritanya dari Twitter Bung Alfian. Jadi ini beredar di banyak WA group. Mudah-mudahan screenshotannya ini bener ya Bung Alfian. Ini Instagram lagi. Dari Twitter Akse juga. Jadi ternyata Akse juga ini ayah dari salah satu laskar yang syahid itu insya Allah Bung Alfian. Akse Abdul Aziz. Nah, dia tweetnya begini Bung Alfian bunyinya. Akun ini @AriFOPG menyamakan 6 syuhada FPI yang salah satunya adalah putra saya tercinta dengan anjing. Saya tanya Pak Arif, punya salah apa putra saya kepada Anda dan atau kepada keluarga Anda dan keturunan Anda? Wah, ini Bung Alfian. Jadi Bapak ini mengomentari ada cuitan dari seorang namanya Arif Prihantoro yang nama Twitternya @ArifOPG. Nah, setelah saya cek Bung Alfian, Twitternya udah hilang. Nah, cuitannya saya bacain Bung Alfian dari Arif Prihantoro 11 April 2022. Sebetulnya kasus Ade Armando nggak seberapa. Yang paling membahagiakan itu ketika melihat 6 ekor anjing FPI dibantai polisi. Lihat bekas-bekas tembakannya seperti puas banget. Sayangnya kok cuma 6 ekor saja yang dibantai. Semoga segera menyusul anjing-anjing lainnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Bung Alfian? Pertama, saya punya dasar ilmu pendidikan ya. Iya. Saya ingin katakan apa yang keluar dari mulutnya merupakan ekspresi dari kejiwaan dan kebatinan. Patut diduga yang namanya tertulis di Twitter itu adalah cucu atau anak atau orang yang punya terah dan punya tetesan herediter dengan paham-paham ateis komunis. Karena kebencian kepada tauhid, kebencian kepada orang yang berjihad di jalan Allah tidak akan pernah keluar dari mulut orang yang di hatinya ada la ilaha illallah. Iya betul. Nah, artinya secara hukum orang ini tetap mestinya pihak terkait harus mencari orang ini karena dia sudah sampai kepada bentuk penghinaan. Dalam Islam orang meninggal itu atau dia punya kesalahan yang jelas salah dan katakanlah dengan segala, tidak boleh kita menyebutkan. Betul. Apalagi ke-6 syuhada ini adalah aktivis-aktivis yang kita tahu biografinya, yang berbakti pada orang tuanya, yang menabung uang sisa gajinya untuk bisa beli seragam, dan dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan akhlak daripada mereka yang kita kenal. 6 ini adalah 6 pemuda rijalus saleh. Saya Alfian Tanjung bersaksi ke-6 syuhada ini saya kenal dan mereka adalah orang yang pernah berjumpa di beberapa kegiatan yang saya suka jadi penceramahnya atau saya juga bertemu karena forumnya dulu banyak kita berjumpa di lingkar kegiatan secara nasional. Jadi Arif Prihantoro, Anda akan Arif Prihantoro, Anda akan berhadapan dengan kemurkaan Allah karena Anda telah menghina orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang syahid di jalan Allah. Karena syahid itu anugerah dari Allah adalah bisa mengajak 70 orang terdekat mereka masuk surga. Dan Mas Arif, Anda telah melakukan ucapan yang tidak menyenangkan dan ujaran kebencian terhadap orang yang Anda tidak ada masalah dengan dia. Iya, Bung Alfian, ini kan saya ternyata yang Pak Akse tadi itu ternyata ayahnya ya. Oh, itu bagaimana dia tersayatnya anaknya dikatain lah seperti itu. Nah, tapi Bung Alfian, kalau kita cermati kalimat dari si Arif ini Bung Alfian, unik Bung Alfian. Jadi dia bahagia ketika melihat 6 ekor anjing FPI dibantai polisi. Wah, ini dia ngeri nih kalimatnya. Dia maksudnya artinya kan dibantai itu artinya secara tidak langsung orang bisa menafsirkan Arif ini menuduh polisi membantai FPI. Ya, ini kacau nih orang nih. Terus dia puas melihat bekas tembakan-tembakan ini. Wah, jadi Bung Alfian, saya kok melihat ya, semakin akhir zaman ini, semakin orang kehilangan hati nuraninya Bung Alfian.
Oke lah, anggap Arif ini dia tidak setuju dengan FPI atau tidak setuju dengan Habib Rizik, tapi kan bahagia melihat orang mati itu kan suatu sakit jiwa itu. Gimana Bung Alfian? Ya, Al-Quran mengingatkan betul. Kalau nanti mau didalami boleh ditengok surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Iya. Mereka gembira kalau kita mendapatkan kesusahan. Mereka susah kalau kita mendapatkan kebahagiaan. Berarti dia adalah orang-orang yang secara posisional adalah berposisi diametral. Iya. Mereka itu, apakah Arif dan teman-teman yang sekarang itu adalah bentuk pengikraran bahwa dia punya posisi tidak suka dengan Islam, dan mereka tidak suka berjuang di jalan Islam, dan mereka tidak suka menegakkan Islam. Berarti Arif, Anda ada di mana? Anda sendiri yang menghitung kuadran diri Anda. Iya, Bung Alfian, mungkin ya banyak kita temui orang-orang yang sejenis ini, tapi mungkin tidak sekasar ini, Bung Alfian. Nah, menurut Bung Alfian, mungkin ini saya keluar dari konteks tweet ini, apa sih menurut Bung Alfian kok orang bisa memandang orang yang melakukan nahi mungkar itu sebagai pelaku kejahatan? Kan saya lihat tuh FPI itu cenderung amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena kan yang saya tahu ya kalau nahi mungkar tidak dilakukan kan bakal ada azab dari Allah. Nah, tapi kembali, kenapa Bung Alfian orang yang melakukan nahi mungkar itu sering dilihat sebagai orang yang jahat, orang yang apa, itu gitu Bung Alfian. Nah, sebagai informasi aja Bung Alfian, dari foto profilnya, ini nggak tahu sih Arif Prihantoro ini akun bodong apa bukan, tapi dia fotonya entah sama ibunya atau entah sama istrinya, ini kayaknya lagi umroh Bung Alfian. Lanjut Bung Alfian. Ya, orang ini jelas dalam sejarah Islam kan ada dikenal dengan kelompok Khawarij. Iya. Kelompok Khawarij itu orang yang penampakannya, ucapannya, hafalannya, ibadahnya, dia sangat dekat dan sangat menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia punya sikap menjadikan kebenaran itu adalah aku. Aku adalah kebenaran. Jadi ketika aku melakukan apapun, maka orang lain walaupun aku perlakukan dengan sangat kejam dan sadis, itu adalah satu hal yang wajar, dan ini jelas satu hal. Hal lain adalah konsep dakwah. Iya. Dakwah yang dipahami di masyarakat itu hanya amar ma'ruf tok. Iya. Sehingga masuk ketika pada formula nahi mungkar, tidak dilihat bahwa dakwah dari dulu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Nah, karena nahi mungkarnya sekarang semakin hari boleh dibilang tidak muncul secara performansi, secara ekspresi, ya akhirnya orang yang mencoba mengingatkan kekeliruan, orang yang mencoba bersikap tegas dan keras terhadap ya seperti kemarin transgender atau kita bicara bicara itu, akhirnya kemungkaran-kemungkaran yang membahayakan diri kita di dunia dan di akhirat harus disikapi dengan cara yang sopan santun. Itu kan tidak tepat. Kalau orang sudah berbuat yang salah dan keliru dan membahayakannya kita, membahayakan nasib kita dunia akhirat, kita harus mengatakan dengan tegas, dengan keras, dan mungkin untuk tahap tertentu ya dengan fisik, dan itu hal yang tidak bisa dihindari. Itu kira-kira untuk pendapat saya tentang masalah itu. Baik Bung Alfian, mungkin untuk di sesi akhir dibacain berita kali ini Bung Alfian, ya saya sih ngelihat tweet bapaknya ini sedih juga ya Bung Alfian, apalagi saya ngerasain udah punya anak Bung Alfian. Anak kita dibunuh terus dikata-katain gitu, kayak tersayat gitu. Tapi mungkin Bung Alfian untuk akhir di sesi dibacain berita kali ini, apa nih pesan Bung Alfian kepada seluruh umat Islam? Gini deh, bahasa mudahnya gimana ya, biar anak-anak kita ke depannya Bung Alfian, mereka terbiasa gitu dengan amal yang Bung Alfian sampaikan tadi, bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sepaket gitu Bung Alfian. Jadi jangan cuma sekedar maunya disuruh yang baik doang, tapi kita juga belajar atau berani mengatakan yang salah itu salah menurut Allah. Itu gimana Bung Alfian? Ya, yang pertama saya apresiasi buat Pak Akse Abdul Aziz, bahwa buat saudara Arif Prihantoro, saya tanya, kalau anak Anda yang mengalami itu, lalu ada orang bilang anak Anda seperti anjing, bagaimana perasaan Anda? Innalillahi. Itu mungkin yang saya ingin katakan. Pertanyaan atau stressing point, bagaimana tips untuk anak-anak kita yang akan datang? Pertama, pastinya di rumah itu terbiasalah untuk kalau keliru, ya minta maaf. Kalau salah, ditegur. Kalau tidak bisa diomongin, ya pakai tindakan yang
selanjutnya. Itu satu. Iya. Yang kedua, pastikan di rumah kita ada tradisi amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua atau yang berikutnya, bergabungkanlah, ajaklah anak-anak kita, keluarga kita dengan komunitas orang-orang yang cenderung pada semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kerja-kerja jihad menurut ketentuan Allah dan Rasulnya dan panduan konstitusi kita yang relatif bisa dikoneksikan. Betul. Yang ketiga, harus bergabung dengan organisasi Islam atau jamaah Islam yang akan mengajak pada penegakan Islam. Saya pikir itu untuk jawaban daripada stressing akhir. Dengan kata kunci Arif Prihantoro, Anda akan bertemu di akhirat dengan mereka yang berenam. Anda akan ditanyakan dan mungkin Anda akan disikapi lebih sakit lagi dari omongan Anda itu. Terserah, itu malaikat Allah yang akan memberikan sikap. Dan saya menyatakan apa yang Anda katakan juga melukai hati saya sebagai orang yang punya anak dan punya cucu. Semoga Anda juga segera istighfar dan dibacain berita kali ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.